Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Satu dokter yang bertugas di Rumah Sakit Pangeran Jaya Sumitra Kabupaten Kota Baru dikabarkan terpapar COVID-19. Kini dokter tersebut telah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ulin Banjarmasin. Belajar tatap muka akan dilaksanakan di bulan Januari 2021 mendatang. DPRD Banjarmasin menyarankan guru di sekolah yang akan melaksanakannya di rapid test terlebih dahulu. Sebanyak 850 petugas gabungan akan dikerahkan untuk pengamanan di malam tahun baru, dan sebanyak 10.000 rapid test antigen juga disiapkan untuk para pelanggar protokol kesehatan. Di tahun baru 2021 ini warga Banjarmasin berharap pandemi COVID-19 cepat berakhir dan perekonomian kembali membaik. Tahun 2020 telah berlalu, banyak peristiwa yang telah terjadi di tahun tersebut. Salah satu peristiwa terbesar yakni bencana nasional COVID-19 yang melanda di seluruh penjuru Indonesia, tak terkecuali kota Banjarmasin. Di tahun baru 2021 ini warga Banjarmasin berharap COVID-19 cepat berakhir dan perekonomian kembali membaik. Harapan tersebut diwakilkan oleh sejumlah warga dari berbagai profesi berikut. Supaya beraktivitas nyaman rumah di luar rumah lah. Kalau yang ekonomi semakin meningkat man. Itu harapan sebagai warga pian lah. Yeah. Apalagi man harapannya man? Harapannya tuh ya supaya beribadah, supaya nyaman, lancar, supaya jangan nanti anu-anu bukan lagi. Harapannya tahun ini COVID telah berlalu. Jadi kami ini sebagai ibu rumah tangga bebaslah untuk keluar rumah. Jadi kan tidak ada was-was lagi. Apalagi? Ya, supaya ada takutan lagi keluar rumah. Gak ada ketakutan lagi. Kalau ibu-ibu nih keluar rumah ke pasar kemana, antar anak sekolah. Supaya anak sekolahan juga. Mudah-mudahan ya anak kawan sekolah juga tuh nah kayak orang kayak rajin juga tuh nah kadang nang takutan apa ini itunya kan. Kan masih was-was ini karena corona kita. Harapan saya untuk 2021 nanti agar pandemi cepat berakhir dan untuk semoga perekonomian kita makin baik. Harapan saya untuk pelajar di tahun 2021 semoga COVID cepat berlalu dan semua anak-anak bisa belajar dengan nyaman untuk di sekolah. Semoga harapan warga Banjarmasin yang ingin pandemi COVID-19 cepat berakhir di tahun 2021 ini bisa terwujud. Begitu pula dengan perekonomian yang juga diharapkan kembali membaik. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan melaporkan. Pandemi COVID-19 sepertinya tidak terlalu berpengaruh terhadap penjual trompet di Banjarmasin. Menjelang malam pergantian tahun, dagangan trompet tetap laris manis di serbu pembeli. Menjelang malam pergantian tahun 2020-2021, penjual trompet musiman di Banjarmasin tetap semangat menjajakan dagangan mereka. Meski momen pergantian tahun kali ini di tengah situasi pandemi COVID-19, namun dagangan trompet tetap laris manis di serbu pembeli, sehingga penjual trompet pun tetap meraup keuntungan. Salah satu penjual trompet di kawasan Tembus Mantuil, Banjarmasin Selatan, Ihsan mengatakan,
Keuntungan yang diperolehnya di tahun ini cukup lumayan, tidak jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jualan semua bagus, dari topeng, trompet semua bagus, baik aja gitu. Sejak kapan Piam jual nih Bang? Tiap tahun aja kita berjualan. Rame aja lah. Ya rame. Meskipun COVID nih Bang lah. Yang ngaruh juga sih sebenarnya. Ini kan buat mereka aja di rumah, anak-anak aja. Ya kita juga ngasih himbauan juga sih. Buat di rumah aja. Ya nggak mungkin keluar malam juga. Nggak merayakan. Seharinya ada berapa payu Bang? 10 ada. Per 10. Ihsan menambahkan dagangan trompetnya mampu terjual hingga lebih dari 10 unit per hari dan rata-rata pembelinya merupakan anak-anak. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Di Desa Purwosari Baru, Kecamatan Tamban, terdapat seorang warga yang sangat kreatif memanfaatkan bahan baku dari batok kelapa menjadi berbagai macam kerajinan loh. Seperti miniatur satwa endemik Bekatan, figura, pot bunga, topeng, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Dia adalah Sumaji, warga Desa Purwosari, Kecamatan Tamban, Kabupaten Batola. Tidak hanya membuat berbagai macam kerajinan dari batok kelapa, Sumaji juga memanfaatkan isi kelapa menjadi virgin coconut oil atau VCO. VCO diketahui sangat bermanfaat bagi kesehatan. Di antaranya meningkatkan energi dan stamina, juga mengurangi peradangan kronis. Sumaji mengatakan bahan utama kerajinan dibuat dari tempurung kelapa, namun isi kelapa tidak dibuang, melainkan memanfaatkannya untuk membuat VCO. Sumaji menggeluti kerajinan dari batok kelapa ini sudah kurang lebih selama 4 tahun. Namun sayangnya usaha ini terkendala pemasaran dan peralatan yang digunakan masih belum lengkap. Sementara ini, untuk membuat berbagai kerajinan, Sumaji hanya bisa mengandalkan peralatan seadanya. Sedangkan untuk memasarkan hasil kerajinan buatannya, terkadang Sumaji hanya memasarkannya saat event peringatan hari jadi kabupaten atau provinsi saja. Kelapa dalam sebuah, jadi dari tempurungnya, dari sabutnya, dari manggar-manggarnya, dari upihnya. Jadi kita mencoba untuk menjadikan semua itu bisa digunakan, bisa digunakan untuk kerajinan-kerajinan. Nah, kalau untuk kelapa dalamnya sendiri, ya kita sudah membuat VCO, jadi virgin coconut oil itu kita sudah kita buat dan ini sudah kita pasarkan. Dan insya Allah masyarakat kita di lingkungan kita ini sudah bisa sudah mengetahui juga, bahkan sudah ada yang menggunakan untuk pengobatan karena ini sifatnya herbal. Sumaji berharap adanya dukungan dari pihak pemerintah untuk menunjang usahanya, baik berupa peralatan maupun pemasaran. Selain agar dapat mengembangkan hasil kerajinannya, melalui usaha ini diharapkan juga nantinya dapat memberdayakan warga di sekitarnya.
Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan.